QS Al-Araf ayat 29 adalah ayat pelurusan orientasi batin. Setelah manusia diperingatkan agar tidak menisbatkan keburukan kepada Allah, ayat 28. Ayat ini menegakkan poros yang lurus, keadilan, keikhlasan, dan kembali kepada asal. Allah memerintahkan al-qis keadilan, menegakkan wajah pada setiap ibadah, memurnikan ketaatan hanya kepadanya, dan mengingatkan bahwa manusia akan kembali sebagaimana ia diciptakan pertama kali. Dalam tadabbur kalbu, ini bukan sekadar perintah lahir, tetapi rekalibrasi jiwa. Dalam pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, keadilan yang dimaksud bukan pertomitama, keadilan sosial, melainkan keadilan batin. Menempatkan Allah sebagai satu-satunya pelaku hakiki, dan menempatkan diri sebagai hamba sepenuhnya. Ketika wajah diperintahkan, ditegakkan pada setiap ibadah, maksudnya adalah matul kalbati yang tidak menoleh ke selain Allah, baik kepada pahala, pujian, maupun rasa spiritual. Bagi Junaid, keikhlasan sejati adalah ketika hamba tidak lagi sibuk menilai keikhlasannya sendiri. Selama ada rasa aku sedang ikhlas, di situ masih ada aku. Maka keadilan tertinggi adalah membiarkan Allah menjadi tujuan dan diri menjadi jalan yang transparan, sebagaimana Dia menciptakanmu pertama kali. Demikian pula kamu kembali menurut Junaid adalah isyarat fan, menuju asal, kembali tanpa klaim, tanpa identitas buatan, tanpa atribut selain kehambaan. Imam Al-Ghazali melalui Tazkiyatun Nafs membaca ayat ini sebagai peta penyeimbangan antara lahir dan batin. Keadilan adalah menempatkan setiap daya jiwa pada porsinya. Akal membimbing, nafs ditundukkan, hati dipimpin oleh iman. Ketika salah satu berkuasa berlebihan, ibadah berubah menjadi rutinitas atau bahkan alat ego. Menegakkan wajah dalam ibadah berarti menghadirkan kesadaran penuh bahwa salat, doa, dan amal bukan sekadar gerak, tetapi perjumpaan. Ikhlas menurut Al-Ghazali bukan menghapus niat, melainkan memurnikannya dari selain Allah, termasuk dari harapan tersembunyi akan balasan duniawi atau spiritual. Kembali kepada Allah sebagaimana awal penciptaan, berarti kembali dalam keadaan fitrah. Hati yang jernih, belum terkontaminasi ambisi, rasa lebih suci, atau kelelahan berpura-pura. Dalam hakikat Ma'rifatullah, QS Al-Araf ayat 29 mengajarkan bahwa mengenal Allah bukan soal menumpuk pengalaman rohani, tetapi meluruskan arah. Semua ibadah, semua amal, semua jalan harus kembali ke satu pusat. Ayat ini seperti kompas bagi kalbu. Jika ibadahmu membuatmu merasa lebih tinggi, arahmu melenceng. Jika ibadahmu membuatmu semakin jujur, rendah, dan tenang, engkau sedang pulang. Di titik inilah, ma'rifat tidak lagi berisik. Ia hadir sebagai keadilan batin, Allah di pusat, hamba di tempatnya, dan hati berdiri lurus tanpa perlu dipamerkan. QS Al-Araf ayat 30 menutup rangkaian ini dengan sebuah penyingkapan yang jujur dan agak mengguncang. Sebagian manusia diberi petunjuk, sebagian lain tersesat, dan kesesatan itu bukan tanpa sebab. Mereka menjadikan setan sebagai wali, lalu merasa dirinya berada di jalan yang benar. Dalam tadabbur kalbu, ayat ini bukan vonis takdir yang dingin, tetapi cermin kesadaran. Bagaimana arah batin seseorang ditentukan oleh siapa yang ia izinkan memimpin hatinya. Dalam pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, hidayah dan kesesatan bukan pertama-tama label, melainkan keadaan kedekatan. Hidayah adalah ketika Allah menjadi wali yang mengurus, menata, dan mengarahkan batin. Kesesatan terjadi ketika hamba, sadar atau tidak, menyerahkan kepemimpinan hatinya kepada selain Allah. Ego, kebiasaan, rasa aman palsu, atau bisikan halus setan. Yang paling berbahaya, kata Junaid, bukan tersesat, tetapi merasa sudah sampai. Di titik itulah setan menjadi wali yang tak terlihat. Ia tidak melarang ibadah. Ia hanya menggeser orientasi. Amal tetap berjalan, tetapi adab hilang. Cahaya tidak padam, tetapi tertutup asap keakuan. Hidayah sejati, menurut Junaid, selalu disertai rasa takut kehilangan Allah. Jika rasa itu mati, itu tanda kewalian
sedang berpindah tangan. Imam Al-Ghazali melalui Tazkiyatun Nafs membaca ayat ini sebagai hukum psikologis jiwa. Siapapun yang membiarkan nafs menjadi penentu, pada akhirnya akan mencari pembenaran, bukan kebenaran. Setan menjadi wali bukan karena disembah, tetapi karena ditaati tanpa disadari. Al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu ciri jiwa yang tersesat adalah ketidakmampuan bercermin. Ia selalu merasa benar, bahkan saat dalil menegur dan nurani gelisah. Ini bukan karena kurang ilmu, tetapi karena hati telah kehilangan kelembutan. Hidayah, sebaliknya, membuat seseorang mudah ralat. Ia cepat sadar, cepat kembali, dan tidak betah berlama-lama dalam pembenaran diri. Dalam Hakikat Marifatullah, QS Al-Araf ayat 30, mengajarkan bahwa mengenal Allah bukan sekadar diberi cahaya, tetapi menjaga siapa yang memegang kemudi batin. Allah tidak menutup pintu hidayah, tetapi manusia sering menyerahkan kuncinya kepada yang salah. Ayat ini seperti garis akhir, sekaligus awal baru. Jalan ke atas dan jalan ke bawah sering tampak sama di luar. Bedanya hanya satu: siapa yang menjadi wali di dalam ma'rifat tidak membuat seseorang merasa aman. Ia justru membuatnya waspada dengan lembut, rendah dengan sadar, dan selalu bertanya pada hatinya sendiri. Bukan apakah aku benar, tetapi siapa yang sedang menuntunku sekarang? QS Al-Araf ayat 31 berbicara tentang berpakaian indah saat ke masjid, makan dan minum, namun tidak berlebih-lebihan. Di permukaan, ini ayat etika hidup. Dalam tasawuf tadabur kalbu, ini adalah rumus keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan nuragar perjalanan. Ma'rifat tidak jatuh ke dua jurang, pemanjaan nafs atau penyiksaan diri. Allah tidak memerintahkan manusia menjadi malaikat, dan juga tidak merestui manusia menjadi budak syahwat. Dalam pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, ayat ini menegaskan prinsip agung tasawuf. Sunni, Al-Jama'ah, Al-Farq menyatukan kedekatan dengan Allah tanpa merusak tatanan lahir. Berpakaian indah di masjid bukan pamer, melainkan adab kehadiran. Hamba yang mengenal Allah justru semakin menjaga lahirnya, karena ia sadar sedang berdiri di hadapan yang maha indah. Namun Junaid sangat tegas soal isar. Berlebih-lebihan. Berlebihan bukan hanya soal banyaknya, tetapi hilangnya kesadaran. Ketika makan, berpakaian, atau beribadah, membuat hati berat, lalai, atau merasa istimewa. Disitulah nafs menyusup. Zuhud menurut Junaid bukan meninggalkan dunia, melainkan tidak dikuasai olehnya. Imam Al-Ghazali dengan pendekatan Tazkiyatun Nafs melihat ayat ini sebagai terapi jiwa. Nafsu tidak bisa dimatikan, tetapi bisa dididik. Makan dan minum diperlukan agar tubuh kuat beribadah, bukan agar syahwat berkuasa. Pakaian indah menjaga martabat manusia, bukan untuk membangun citra diri. Menurut Al-Ghazali, isar, adalah tanda jiwa kehilangan ukuran, baik berlebihan dalam kenikmatan maupun berlebihan dalam asketisme. Sama-sama berbahaya. Orang yang berlebihan dalam ibadah pun bisa terjatuh ke dalam ujub dan merasa lebih suci. Allah tidak mencintai yang berlebih-lebihan karena cinta sejati melahirkan keseimbangan, bukan ekstrim. Dalam Hakikat Marifatullah, QS Al-Araf ayat 31 mengajarkan bahwa mengenal Allah justru membuat manusia lebih manusiawi, bukan kurang. Tubuh dirawat, hati dijaga, dan jiwa diarahkan. Dunia tidak ditelan, akhirat tidak diperalat. Ayat ini seperti menata napas perjalanan rohani. Berhiaslah tanpa pamer, nikmatilah tanpa diperbudak, beribadahlah tanpa merasa paling dekat. Di titik ini, ma'rifat hadir sebagai kesederhanaan yang matang, tidak gaduh, tidak kering, tidak berlebihan. Hanya satu rasa yang tinggal di kalbu. Cukup karena Allah berada di pusat segalanya. QS Al-Araf ayat 32 mengajukan satu pertanyaan ilahi yang menusuk lembut. Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Lalu ditegaskan, semua itu untuk kehidupan dunia, dan secara khusus murni bagi orang-orang beriman di akhirat. Dalam Tadabur Kalbu, ayat ini adalah pelurusan besar terhadap kesalahpahaman
spiritual, bahwa jalan menuju Allah harus gelap, kering, dan menolak keindahan. Tasawuf tidak berjalan dengan membenci nikmat, tetapi dengan memurnikan relasi dengannya. Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, ayat ini menegaskan prinsip penting. Allah tidak dikenal melalui pengingkaran terhadap ciptaannya, tetapi melalui adab bersamanya. Keindahan zina dan rezeki bukan penghalang. Makrifat yang menjadi hijab adalah klaim, kepemilikan, dan keterikatan. Junaid menolak zuhud yang berisik, meninggalkan nikmat sambil merasa lebih suci, adalah bentuk lain dari cinta. Dunia hanya saja, dunia itu berganti kostum. Bagi beliau, orang arif bisa berada di tengah keindahan tanpa kehilangan Allah, karena hatinya tidak berhenti di sana. Nikmat lewat, syukur tinggal, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Menurut Junaid, seringkali lahir dari ego yang ingin tampil lebih spiritual. Ini bukan tazkiyah, tetapi penyamaran nafs. Imam Al-Ghazali dalam Tazkiyatun Nafs membaca ayat ini sebagai koreksi terhadap ekstremisme jiwa. Nafsu memang perlu dikendalikan, tetapi dikendalikan bukan berarti dimatikan. Rezeki yang baik adalah sarana, bukan tujuan. Jika niat lurus, nikmat menguatkan ibadah. Jika niat bengkok, nikmat menjadi jerat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa bahaya bukan pada makan enak, pakaian indah, atau kehidupan layak, melainkan pada ketergantungan batin. Ketika nikmat dicabut, lalu hati runtuh, disitulah masalahnya. Orang beriman sejati menikmati dengan syukur dan melepaskan dengan lapang. Penegasan bahwa nikmat itu khusus bagi orang beriman di akhirat, menunjukkan satu hukum halus. Di dunia, nikmat bercampur ujian. Di akhirat, nikmat murni tanpa hijab. Dalam hakikat Ma'rifatullah, QS Al-Araf ayat 32 mengajarkan bahwa Allah adalah sumber keindahan, bukan musuhnya. Jalan menujunya bukan dengan memusuhi dunia, tetapi dengan tidak tertipu olehnya. Ayat ini seakan menenangkan kalbu yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Nikmati pemberian Allah tanpa rasa bersalah. Lepaskan tanpa rasa kehilangan. Dan jangan pernah mengharamkan apa yang Allah jadikan sebagai jalan syukur. Disinilah ma'rifat menjadi dewasa. Ia tidak alergi pada cahaya dunia, karena ia sudah mengenal sumber segala cahaya.